Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 451. Simon Zimmer mencibir. Harvey York, bukan karena aku ingin membicarakanmu. Pikirkan tentang itu. Apa yang kau alami di Niumhi dalam beberapa tahun terakhir? Sampah. Pecundang. Sampah. Begitulah cara orang menggambarkanmu. Melindungi Mandy. Bahkan melindungi keluarga Zimmer. Bagaimana kau akan melindungi kami? Menggunakan mulutmu. Lilian Yates juga mencibir. Mengandalkan mulut sombongmu ini. Harvey. Aku mohon, ada batas untuk menyombongkan diri. Harvey tersenyum. Ayah, Ibu, situasinya sekarang berbeda dengan di Niumhi. Aku harus bersembunyi di Niumhi. Tapi sekarang aku kembali ke sini di Bakwood. Raja telah kembali. Bahkan Mandy Zimmer tidak bisa mendengarkan ini lagi kali ini. Dia memelototi Harvey dan berkata, Harvey, bisakah kau lebih realistis? Raja telah kembali. Bahkan jika kau kompeten, kau masih harus bekerja keras dan membuat sedikit kemajuan. Aku pikir kamu telah berubah akhir-akhir ini, namun, kamu masih seperti ini. Bisakah kamu menyingkirkan sifat sombongmu ini? Tidak bisakah kamu membuatnya sedikit lebih mudah untukku? Harvey menghela nafas dan berkata sambil berpikir. Mandy, kamu harus percaya padaku. Aku bisa melindungimu dan keluarga Zimmer. Ini semua tentangmu. Kau. Mandy pucat karena marah saat ini. Harvey memang berubah ketika dia berada di Niumhi. Lagi pula, dia merasa bahwa dia tidak menikahi orang yang salah. Namun, mengapa menjadi seperti ini ketika dia datang ke Bakwood? Mungkinkah dia terpesona oleh keriangan dan kemegahan kota metropolitan? Mandy berkata dengan dingin. Oke, tidak bisakah kamu melindungiku? Datang dan buktikan padaku. Bagaimana kamu akan melindungi kami? Sekarang, kakek ingin aku menikahi seseorang dari keluarga Silva. Jika kamu begitu cakap, buat seluruh keluarga Silva berlutut di hadapanmu hanya dengan satu perintah. Ini. Harvey tercengang sejenak. Jika itu 3 tahun yang lalu, membiarkan keluarga Silva berlutut di hadapannya hanyalah masalah sepele. Telepon saja sudah cukup. Namun, semuanya berbeda sekarang. Pengaturan sebelumnya perlu diaktifkan secara bertahap, yang membutuhkan waktu. Selain itu, mengalahkan keluarga Silva hanya akan membuat York lebih waspada terhadapnya. Ini tidak kondusif untuk rencana Harvey selanjutnya dan bahkan akan mendorong keluarga Zimmer ke tepi jalan. Ini tidak melindungi keluarga Zimmer. Sebaliknya, itu akan membahayakan keluarga Zimmer. Kamu tidak bisa melakukannya kan? Jika kamu tidak bisa, maka hentikan semua pembicaraan besar ini di masa depan. Mandy sangat marah sehingga air matanya jatuh. Suami yang menumpang ini, tidak bisakah dia membiarkannya hidup beberapa hari dengan damai? Simon dan istrinya menunjuk hidung Harvey dan mengutuk. Keluar. Kami, keluarga Zimmer tidak menyambutmu. Tidak. Ayah, Ibu, biarkan dia masuk. Mandy, ada apa denganmu? Apakah kamu masih berhati lembut saat ini? Aku tidak akan menikah dengan keluarga Silva. Aku sudah menikah. Kata Mandy pucat. Meskipun suami yang menumpang ini adalah pembuat masalah, bagaimanapun juga dia tetap suaminya. Mereka menikah selama 3 tahun. Bahkan seseorang akan memiliki kasih sayang untuk anjing setelah memeliharanya selama periode seperti itu, apalagi seseorang. Mandy membawa Harvey kembali ke kamar barunya, menghela nafas, dan berkata, Harvey, aku tahu kamu putus asa dalam mencapai hasil dan ingin hidup seperti manusia. Usahamu di Niumhi tidak luput dari perhatian. Tapi ini Bakwood. Ini bukan Niumhi lagi. Bahkan kami, keluarga Zimmer, harus berhati-hati dengan setiap langkah yang kami lakukan di tempat ini, apalagi kamu. Kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan mulai dari awal dan tetap membumi. Aku percaya kamu bisa.
Bahkan jika kamu tidak memiliki prestasi besar, selama kamu bisa menjadi pekerja kerah putih, aku tidak akan meninggalkanmu. Mandy berusaha membujuknya dengan sungguh-sungguh. Ini tidak diragukan lagi persyaratan minimumnya. Harvey berpikir sejenak dan berkata, Mandy, percayalah, beri aku waktu 1 tahun, tidak, setengah tahun sudah cukup. Aku akan memberi tahumu bahwa aku adalah Raja Bakut. Bab 452. Diam. Aku tidak ingin mendengarkan fantasi yang tidak realistis ini. Harvey, berapa umurmu? Apakah kamu pikir kamu masih anak berusia 3 tahun? Tidak bisakah kita lebih realistis? Bahkan jika kamu tidak memiliki apa-apa, selama kamu mengambil 1 langkah pada 1 waktu, aku yakin kamu bisa. Mandy Zimmer menghela nafas. Harvey York membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Mandy tidak akan percaya apapun yang dikatakannya. Mandy kemudian mengeluarkan jas dari lemari. Aku membelikan ini untukmu. Pakailah besok dan pergi ke perjamuan keluarga. Aku akan memohon pada kakek dan membiarkan dia memberimu kesempatan lagi. Tapi kamu harus ingat bahwa kamu tidak bisa menjadi gila seperti hari ini, oke? Harvey menghela nafas dan berkata, Oke, aku akan mendengarkanmu. Dia juga merasa tidak berdaya setelah mengatakan ini. Di Nyung-hee, dia mengatakan bahwa dia adalah CEO York Enterprise, tetapi Mandy menolaknya. Sekarang setelah dia datang ke Bakut, dia berkata bahwa dia akan melindungi keluarga Zimmer, tetapi Mandy masih tidak percaya padanya. Bukan hanya Mandy yang tidak percaya padanya, tapi seluruh keluarga Zimmer juga tidak percaya padanya. Harvey benar-benar tidak bisa berkata-kata. Malam yang sunyi. Pagi-pagi keesokan harinya, Lillian Yates memberi Harvey, yang sedang tidur di sofa, sebuah tamparan di wajahnya untuk membangunkannya. Pecundang, bangun sekarang juga. Kau harus pergi mendapatkan surat cerai dengan Mandy hari ini. Simon Zimmer menatap Harvey dan berkata dengan dingin. Harvey mengerutkan kening dan berkata, Ayah, ini tergantung pada kita. Aku tidak akan menceraikan Mandy. Masalahmu. Apakah kau memiliki keputusan akhir? Harvey, biarkan aku memberitahumu. Kami, keluarga Zimmer, dapat mengizinkanmu menjadi menantu yang menumpang di hari itu, kami juga dapat mengusirmu dari keluarga Zimmer hari ini. Apakah kau pikir kau bisa mengandalkan keluarga Zimmer dan hanya bermain-main sepanjang hidupmu? Kami, keluarga Zimmer, tidak membutuhkan pecundang. Kau tidak layak. Simon terus memarahi Harvey dan ingin menyeretnya ke atas. Mandy berjalan keluar ruangan pada saat ini. Dia memeluk lengan Harvey dan berkata, Ayah, Ibu, jangan katakan hal seperti ini lagi. Aku sudah menjelaskan bahwa aku tidak akan menceraikannya. Aku akan membawanya ke perjamuan keluarga malam ini. Aku juga akan meminta maaf kepada kakek untuknya. Simon mencibir dan berkata, meminta maaf. Dia membuat marah karakter hebat itu kemarin. Orang tua itu tidak sabar untuk mencekiknya sampai mati sekarang. Apa gunanya kamu memohon padanya? Mandy berkata, Ayah, bisakah kamu memberikan kata-kata yang baik untuk Harvey? Tolonglah. Simon menatap Harvey lama sekali. Dia kemudian menatap Mandy yang bertekad. Dia tahu karakter putrinya. Dia tahu dia tidak bisa mengubah pikirannya begitu dia memutuskan untuk melakukan apa yang dia yakini benar. Dia awalnya mengira Harvey pasti akan menceraikan Mandy kali ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mandy akan sangat mencintai menantu laki-laki ini. Sungguh penghujatan. Simon dan Lillian saling memandang, mendesah tak berdaya. Cynthia Zimmer, yang berada di samping, memandang Harvey dengan jijik. Kakak iparnya yang murah terlalu tak tahu malu. Yang dia lakukan hanyalah mengandalkan saudara perempuannya untuk melindunginya. Orang seperti itu benar-benar tidak tahu malu. Pada malam hari di sebuah restoran kecil di Bakut. Keluarga Zimmer baru saja datang ke Bakut tanpa dukungan dari keluarga besar. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memesan restoran yang bagus. Lagi pula, bisnis keluarga Zimmer belum dimulai, dan mereka tidak memiliki banyak koneksi di sana.
Simon sudah cukup baik untuk bisa memesan kamar besar ini di restoran ini. Keluarga Zimmer dianggap sebagai keluarga kelas 2 ketika mereka berada di Nyunghi. Namun, sekarang, mereka bukanlah keluarga kelas 3 saat mereka tiba di Bakut. Itu masih dalam kasus di mana mereka memiliki proyek dari keluarga Silva dan keluarga Naiswell. Jika tidak ada kerja sama seperti itu dan jamuan makan malam keluarga Silva kemarin, aman untuk mengatakan bahwa tidak ada yang tahu tentang keluarga Zimmer. Adapun tadi malam, karena karakter hebat tidak muncul, kesempatan bagi keluarga Zimmer untuk bangkit telah hilang. Sekarang, tidak mungkin bagi keluarga Zimmer untuk memiliki kesempatan yang sama. Ini akan menjadi cukup rumit. Ketika mereka berlima masuk ke ruangan, ekspresi keluarga Zimmer aneh. Menantu yang menumpang ini telah menghancurkan segalanya bagi keluarga Zimmer. Bagaimana dia masih berani datang? Bab 453. Hei, pecundang. Kau menghancurkan segalanya untuk keluarga Zimmer, namun kau berani datang. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kami tidak berani mengalahkanmu? Jika bukan karena paman ketiga yang memohon padamu di depan kakek, aku akan memukulmu sampai mati sekarang. Sampah, kamu harus bangun. Harvey York tetap diam. Semua mata langsung tertuju pada Harvey. Wajah kakek Zimmer dingin, mengabaikan Harvey dan yang lainnya sepenuhnya. Ini hanya karena ini adalah Bakut. Simon Zimmer memang memiliki beberapa koneksi, dan dia juga yang berhubungan dengan keluarga Silva. Itulah mengapa kakek Zimmer masih menghormatinya. Jika ini adalah Nyunghi, Harvey dan yang lainnya akan diusir sejak lama karena karakternya. Namun, meski begitu, dia bahkan tidak menatap mata Harvey dan yang lainnya saat ini. Kakek Zimmer saat ini paling menyukai keluarga Queen Zimmer. Bagaimanapun, Queen akan menikah dengan keluarga Silva. Dalam hal ini, bahkan keluarga Zack Zimmer yang menjanjikan tidak dapat menandingi status keluarga Queen. Tidak ada yang peduli. Keluarga Mandy Zimmer hanya bisa menemukan tempat untuk duduk. Namun, ketika mereka hendak duduk, sebuah suara menggelegar. Paman ketiga. Ini Bakut, bukan Nyunghi lagi. Kakek berkata bahwa kami sekarang adalah salah satu bisnis pemula di Bakut. Beberapa aturan keluarga harus diubah. Jadi, kamu tidak bisa duduk di sini. Zack lah yang berbicara, dan argumennya menarik saat ini. Apa maksudmu? Simon tampak tidak senang. Aku memesan hotel ini menggunakan koneksiku. Sekarang, aku bahkan tidak bisa duduk. Paman ketiga, jangan marah. Dengarkan aturan baru keluarga Zimmer terlebih dahulu. Zack berdiri dengan tangan disilangkan. Kakek berkata bahwa pemula harus bertindak seperti itu. Meskipun itu hanya pertemuan internal dalam keluarga hari ini, Tuan Muda Silva akan segera datang, jadi kita harus lebih khusus dan menampilkan keagungan. Hanya dengan begitu kita dapat menunjukkan bahwa keluarga Zimmer memiliki dasar untuk menjadi pemula. Untuk itu, kita keluarga Zimmer telah memesan total 4 meja, masing-masing dengan 16 kursi. Namun, siapapun yang duduk di posisi mana yang diatur oleh aturan. Misalnya, meja pertama disediakan untuk orang-orang yang telah berkontribusi lebih dari 1,5 juta untuk keluarga Zimmer. Tabel kedua disediakan untuk orang-orang yang telah berkontribusi lebih dari 154.000 untuk keluarga Zimmer. Meja ketiga, untuk orang-orang yang telah menyumbang 15.000 untuk keluarga Zimmer. Tabel terakhir adalah untuk orang-orang yang tidak memiliki kontribusi untuk keluarga Zimmer. Zack tampak bangga. Silsilah kami selalu berkontribusi banyak pada keluarga Zimmer, jadi kami berhasil duduk di meja pertama. Queen dan keluarganya akan menjadi bangsawan keluarga Zimmer mulai sekarang. Oleh karena itu, mereka juga duduk di meja pertama. Adapun yang lain, mereka duduk berurutan. Aku khawatir keluargamu hanya bisa membuat meja terakhir. Lilian Yates mencibir. Mandy telah berhasil mendapatkan proyek pusat komersial di Nyunghi. Bukankah itu dianggap sebagai kontribusi? Zack tersenyum dan berkata, ini memang kontribusi. Tapi apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan?
Kali ini, keluarga Zimmer telah menderita kerugian setidaknya beberapa juta dolar karena menantu idiotmu. Dalam hal ini, apakah kamu masih ingin duduk di meja pertama? Membiarkanmu duduk di meja terakhir sudah lebih dari murah hati. Anggota lain dari keluarga Zimmer berdiri dan berkata dengan tatapan mengejek. Kakek Zimmer, menurut pendapatku, kontribusi keluarga paman ketiga kepada keluarga Zimmer bahkan tidak 2.000 dolar. Keluarga Zimmer bahkan menderita kerugian karena mereka duduk di meja keempat tidak adil bagi kerabat lainnya. Saya sarankan menambahkan tabel lain untuk mereka yang memiliki kontribusi negatif. Benar. Aku setuju. Anggota lain dari keluarga Zimmer mengangguk satu demi satu. Ya, biarkan pelayan menambahkan meja lain sehingga kalian bisa memahami apa artinya berkontribusi pada keluarga. Kakek Zimmer pasti akan menyetujuinya dan berkata dengan dingin pada saat ini. Bab 454. Segera, seorang pelayan datang dan menyiapkan meja kecil seperti yang diminta. Hanya ada teh, sayuran, dan tahu di atas meja, selain mangkuk dan sumpit. Para pelayan itu telah melihat dunia. Jadi, mereka melihat keluarga Simon Zimmer dengan ejekan di mata mereka. Oke. Duduklah dengan cepat. Jangan berdiri. Itu memalukan. Zack Zimmer berkata sambil tersenyum. Wajah Simon pucat. Namun, pada akhirnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berjalan untuk duduk. Bagaimanapun, mereka masih anggota keluarga Zimmer. Bahkan jika Simon memiliki beberapa koneksi di Bakut, apa yang bisa dia lakukan dalam situasi seperti itu? Anggota keluarga Zimmer lainnya benar. Sampah ini, Harvey York, menodai reputasi keluarga Zimmer tadi malam. Sudah dipertimbangkan bahwa mereka tidak diusir dari keluarga. Pada saat ini, Harvey tiba-tiba meraih pergelangan tangan Mandy Zimmer, berbalik, dan berkata, Zack, karena kau sangat cerewet, izinkan aku bertanya, di meja mana kau harus duduk jika kamu menyumbang 150 juta dolar untuk keluarga Zimmer? Harvey tampak acuh tak acuh. Dia telah mengambil 150 juta dolar, 51% saham keluarga Zimmer yang dia dapatkan sebelumnya. Dari perspektif ini, dia telah menyumbangkan 150 juta dolar untuk keluarga Zimmer. Tanpa uang sebanyak ini, keluarga Zimmer tidak memenuhi syarat untuk datang ke Bakut saat ini. Seluruh kerumunan tercengang ketika Harvey mengatakan ini. Semua orang menatapnya, dan itu adalah pemandangan yang sangat menarik. Hahaha. Kerumunan tertawa terbahak-bahak setelah puluhan detik. Semua orang tertawa begitu banyak sehingga perut mereka sakit. Kakek Zimmer, aku memaafkan pelawak ini. Aku benar-benar percaya bahwa dia bodoh kemarin. Hahaha. 150 juta dolar. Sudah cukup bagus untuk mereka jika mereka bisa mengeluarkan 150 ribu dolar. Tanpa diduga, reputasi paman ketiga sedang ternoda oleh menantu yang menumpang ini. Kakek Zimmer ingin mengatur pernikahan lain untuk Mandy, tetapi dia menolaknya karena si idiot ini. Kau membuatku hancur. Namun, lebih baik memiliki menantu 150 juta dolar daripada menantu keluarga Silva. Hahaha. Simon terdiam. Ada tatapan sarkastik dan aneh di sekelilingnya. Dalam pandangan mereka, keluarga Simon semuanya bodoh. Pada saat ini, keluarga Simon tidak sabar untuk menemukan celah untuk menyela. Meskipun mereka telah mempermalukan diri mereka sendiri ketika mereka berada di Niumhi sebelumnya, itu tidak pernah memalukan seperti ini. Mandy juga marah. Dia memelototi Harvey. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan padamu tadi malam? Harvey, apakah kamu benar-benar ingin mempermalukanku? Apakah kamu ingin aku menjadi kejam dan menceraikanmu? Harvey berkata tanpa daya. Tapi, aku memang menyumbang 150 juta dolar untuk keluarga Zimmer. Sayangnya, semua orang sedang tidak berminat dengan lelucon Harvey saat ini. Ini karena orang utama ada di sini. Brand Silva dari keluarga Silva. Pada saat ini, semua anggota keluarga Zimmer berdiri, termasuk kakek Zimmer. Mereka semua berkumpul di pintu masuk ruangan. Sementara itu, Brand mengenakan setelan kasual. Dia kemudian meminta maaf. Maaf membuat kalian menunggu.
Lalu lintas di Bakut cukup padat. Kalian pasti sangat lelah. Tuan Muda Silva, Anda tidak terlambat. Kakek Zimmer berkata dengan orasi yang penuh perhatian. Tidak peduli betapa bangganya dia dalam keluarga, dia tahu posisinya ketika dia bertemu orang luar, terutama tuan muda dari keluarga Silva, keluarga kelas 1 di Bakut. Jika dia masih mengudara di depan orang seperti itu, keluarga Zimmer tidak akan mampu membelinya. Brand tersenyum. CEO Zimmer, Anda salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan kemacetan lalu lintas. Anda juga tahu tentang karakter hebat kemarin. Hari ini, kami, keluarga Silva, mengadakan pertemuan khusus untuk acara besar ini. Oleh karena itu, saya terlambat. Semuanya, harap berhati-hati. Kata Brand sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, keluarga Zimmer sangat tidak beruntung. Saya mendengar bahwa karakter hebat itu memang pergi ke makan malam perjamuan selamat datang tadi malam. Sayang sekali. Brand menghela nafas. Seluruh keluarga Zimmer memelototi Harvey setelah mendengar kata-kata itu. Kesempatan yang bagus. Namun, itu semua hancur oleh sampah ini. Bab 455. Kakek Zimmer tahu bahwa tidak ada gunanya menghibur Harvey York pada saat ini. Dia menghela nafas dan kemudian berbisik. Tuan Muda Silva, saya tidak tahu dari mana asal karakter hebat ini. Saya benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang dia. Brand Silva mengatakan secara hipotetis. Keluarga Silva juga mengetahui tentang karakter hebat ini melalui beberapa koneksi. Anda mungkin tidak percaya bahkan jika saya memberitahu Anda. Dikatakan bahwa dia adalah pewaris sejati York. Dia adalah Prince York yang memimpin York kembali ke kejayaan 3 tahun lalu. Namun, Prince York telah mundur selama 3 tahun. Kembalinya yang kuat kali ini di luar dugaan kami. Sekarang, banyak orang bersiap untuk bertemu langsung dengan Prince York. Ngomong-ngomong, aku kuliah di universitas yang sama dengan Prince York. Saya bertemu dengannya beberapa kali. Saya bahkan mendapatkan informasi kontaknya. Saya harus bertemu dengan Prince York jika ada kesempatan. Jika Prince York bersedia menjangkau dan mendukung Anda, keluarga Zimmer mungkin adalah keluarga kelas 1. Brand bahkan lebih berpuas diri ketika dia menyebutkan ini. Prince York dari York saat itu. Dia adalah tokoh teratas dan melampaui 4 terkenal York saat ini. Diyakini bahwa dia mungkin telah naik ke lingkaran teratas negara H, yang tidak terbayangkan oleh orang-orang Bakut. Jika tidak, kepulangannya kali ini tidak akan menimbulkan sensasi seperti itu. Ya ampun. Itu luar biasa. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuan Muda Silva tahu karakter seperti itu. Prince York pasti sangat luar biasa setelah mendengar kata-kata Anda. Anda harus merekomendasikan kami ke Prince York jika Anda memiliki kesempatan, Tuan Muda Silva. Sekelompok orang tampak gila saat ini. Mereka semua menatap Brand dengan kagum. Pada saat ini, kakek Zimmer tentu saja terkesan. Dia senang dengan Brand. Bukankah lebih bagus jika Brand bisa menjadi cucu menantunya? Baik Simon maupun istrinya sangat berkonflik saat ini. Mereka telah mengambil keputusan dan berniat melakukan intervensi ideologis dengan Mandy nanti. Menantu yang begitu baik tidak boleh dilewatkan. Mandy juga merasa berkonflik. Brand akan menjadi kandidat terbaik untuk menjadi suaminya jika dia masih lajang, tetapi dia sudah menikah. Tampaknya keberuntungan tidak ada di tangannya. Namun, dia percaya bahwa karena platform keluarga Zimmer sangat bagus sekarang, selama Harvey bekerja keras, dia bisa tumbuh hingga membuatnya bangga. Di antara kerumunan, Harvey ingin tertawa setelah mendengar kata-kata Brand. Dia harus mengakui bahwa bocah ini, Brand, cukup mampu mengetahui bahwa dia telah kembali. Selanjutnya, bocah ini dapat berbicara tentang legendanya dengan santai. Namun, orang ini juga ahli membual yang tidak membutuhkan rencana apapun. Kemampuannya untuk membual tentu saja mengesankan. Harvey tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu mengenal Prince York? Brand tentu mengenal menantu yang menumpang ini. Dia berkata dengan setengah senyum di wajahnya saat ini. Ya, kami pernah minum bersama. Apa yang salah? Harvey tertawa.
Lalu kenapa aku tidak mengenalmu? Hah? Brand tercengang. Yang lain juga tercengang. Apa yang dimaksud dengan sampah ini? Brand mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu menyiratkan bahwa kamu adalah Prince York? Harvey tersenyum. Ya, aku Prince York yang kamu tidak sebutkan, Harvey York. Tapi aku tidak pernah mengenalmu. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat berikutnya. Terutama, Brand tertawa sangat keras sehingga dia kehilangan ketenangannya. Bahkan kakek Zimmer, yang awalnya marah, juga mulai tertawa pada saat ini. Dia telah melihat badut yang sensasional tetapi belum pernah melihat badut konyol seperti itu. Badut. Badut asli. Mengapa dia tidak melihat bahwa Harvey begitu bodoh sebelumnya? Dia benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Queen Zimmer sedikit tersenyum saat ini. Mandy, suami yang menumpang di rumahmu pasti menarik. Apakah dia mengatakan bahwa dia adalah Prince York hanya untuk menyelamatkan kehormatannya? Apakah kamu tahu siapa Prince York itu? Mantan pewaris York di Southlight. Orang yang mengelola perusahaan 150 miliar dolar, memiliki kekayaan yang tak terbayangkan dan telah naik ke lingkaran atas negara H. Menambahkan semua ini bersama-sama, dia adalah sosok yang legendaris. Bagaimana dia bisa menjadi pecundang? Hahaha.